Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Kianu Zaki Edison dengan NIM C0D024019 dan di sini saya ingin mempresentasikan materi mengenai jenis, sifat, dan mekanisme pemotongan pajak dalam mata kuliah pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra dan Ibu Sheila Aprilia Murdidayanti. Sebelumnya, apa sih itu pemotongan pajak? Pemotongan pajak memiliki arti memotong atau mengurangi pembayaran atau jumlah yang diterima yang didasarkan pada dasar pengenaan pajak atau DPP. Pemotongan pajak merupakan proses di mana sebuah perusahaan atau lembaga mengambil bagian dari gaji atau pendapatan seseorang untuk dikirim ke pemerintah sebagai pajak. Selanjutnya, untuk jenis-jenis pemotongan pajak itu ada 5. Yang pertama untuk pajak penghasilan pasal 21, yang kedua pajak penghasilan pasal 22, yang ketiga pajak penghasilan pasal 23, yang keempat pajak penghasilan pasal 26, dan yang terakhir pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2. Untuk pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21, yaitu dipungut atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Seperti halnya gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan imbalan lain. Pemotongan ini umumnya dilakukan oleh pemberi kerja. Dan untuk pajak penghasilan pasal 22 atau PPh pasal 22, yaitu merupakan pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah, BUMN, atau badan usaha tertentu sehubungan dengan kegiatan impor dan transaksi pembelian barang. Dan untuk PPh pasal 23, yaitu dipungut atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa. Untuk PPh pasal 26, yaitu dipungut atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dan dari Indonesia. Selain bentuk usaha tetap, BUT, tarifnya lebih tinggi dibandingkan PPh untuk wajib pajak dalam negeri. Dan yang terakhir, BPh final pasal 4 ayat 2 yaitu meliputi pemotongan pajak final, misalnya atas bunga deposito, hadiah undian, serta transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Untuk selanjutnya, sifat pemotongan pajak. Yang pertama, bersifat mengikat dan wajib, sesuai dengan undang-undang. Dan yang kedua, dipungut di sumber penghasilan. Artinya, pajak langsung dipotong ketika penghasilan dibayarkan. Dan yang ketiga, bersifat final atau tidak final, tergantung pada ketentuan masing-masing pasal. Contohnya, contoh finalnya PPh atas bunga deposito dan contoh tidak finalnya PPh atas gaji pegawai. Yang keempat, efektif dan efisien, yang artinya meningkatkan kepastian penerimaan negara tanpa menunggu pelaporan wajib pajak. Dan yang terakhir, mengurangi peluang penghindaran pajak karena dipotong oleh pihak ketiga bukan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak. Dan selanjutnya untuk mekanisme pemotongan pajak. Yang pertama, penunjukan pemotongan pajak, yaitu pihak tertentu ditetapkan oleh peraturan untuk melakukan pemotongan, misalnya pemberi kerja, bendahara pemerintah, atau perusahaan. Yang kedua, identifikasi objek pajak, yaitu pemotong pajak harus memastikan bahwa yang dibayarkan termasuk objek pajak sesuai ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, perhitungan pajak terutang sesuai tarif dan DPP. Pemotong menghitung jumlah pajak berdasarkan tarif dan dasar pengenaan pajak atau DPP, misalnya tarif progresif PPh 21 berdasarkan penghasilan kena pajak. Yang keempat, pelaksanaan pemotongan langsung dari penghasilan, yang artinya pajak dipotong langsung dari penghasilan sebelum dibayarkan kepada wajib pajak penerima. Yang kelima, penyetoran pajak ke kas negara. Pemotong wajib menyetorkan pajak yang dipotong ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
Yang keenam, pelaporan ke DJP. Melalui surat pemberitahuan atau SPT masa, pemotong melaporkan jumlah pajak yang dipotong dan disetor ke Direktorat Jenderal Pajak. Batas waktu pelaporan biasanya pada tanggal 20 bulan berikutnya. Dan yang terakhir yaitu penerbitan bukti potong. Pemotong wajib memberikan bukti potong kepada pihak yang dipotong. Bukti ini digunakan sebagai kredit pajak saat wajib pajak melaporkan SPT tahunan. Dengan adanya mekanisme ini, pemerintah dapat lebih menjamin kepastian penerimaan negara sekaligus memastikan kepatuhan wajib pajak. Baiklah, untuk kesimpulan pada materi kali ini, yaitu yang pertama, pemotongan pajak dilakukan oleh pihak ketiga atau yang biasa disebut dengan withholding tax. Yang kedua, jenis-jenis pemotong pajak yaitu PPh pasal 21, 22, 23, 26, dan PPh final pasal 4 ayat 2. Untuk sifat memotong pajak sendiri, yaitu bersifat wajib, dipotong di sumber, final atau tidak final, dan efektif. Dan untuk mekanisme pemotong pajak, yaitu menunjukkan identifikasi, perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan yang terakhir yaitu bukti potong. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.